Di depan gue ada box dari Asics, di mana tahun ini Asics sedang merayakan 30 tahun siluetnya yang paling ikonik, yaitu adalah Asics J-Lite 5. Dan ini dia keluaran terbarunya Asics J-Lite 5 dengan dua versi ya, ada yang re-material dan juga re-collaboration. Nah, di depan gue ini adalah yang re-material, yang dimana ini rilisnya itu tanggal 13 Januari 2023 guys. Jadi salah satu sneakers yang rilis di tahun 2023 yang kayaknya layak untuk lu cop juga ya. Jadi ini boxnya seperti ini, coklat kayak gitu. Jadi ini special box karena ya memang ini 30 tahun anniversary. Karena sneakers ini rilisnya di tahun 93 guys. Jadi udah 30 tahun ya, lama banget ya. Sneakers aja umurnya lebih tua dari gue loh. Oke, jadi di sini kayak ada space gitu ya yang terdistort gitu gambarnya. Ada logo Asics-nya dan juga ada gambar-gambar geometri dan juga di sini ada outsole-nya dari si Asics-nya dan juga di sini gambar-gambar juga, coretan-coretan. Dan di sini gua pakai ukuran yang US 9 atau 27 cm. Kalau bisa kalian mau beliin gua kado, udah tahu ukurannya ya. Oke, ada stikernya juga, alas kaki dibuat di Vietnam. Nah, untuk rilisan yang 30 tahun ini, sepatu ini dimodifikasi lagi dari material-material sisa dan juga desain-desain sebelumnya. Jadi untuk yang re-material ini di depan gua ini memang dia menggunakan material-material yang banyak banget di sepatunya ini ya. Jadi beberapa jenis material nanti akan gue mention ada di sepatu ini guys. Jadi digabung-gabungin. Kalau yang re-collaboration dari beberapa kolaborasi Asics digabungin jadi satu sepatu. Jadi sepatu nabrak-nabrak multiverse ini sepatu guys. Jadi langsung kita unboxing aja ya, kita lihat. Wow. Jadi di bagian dalam sepatunya ini ada QR code, di mana ini ada nanti lu bisa ke microsite-nya mereka untuk penjelasan lebih jelas lagi mengenai Asics J-Lite 5 ini ya. Ini umur 30 tahun tuh, an icon with a new soul. 30 years of J-Lite 5. The J-Lite 5 sneaker came to life by turning discarded designs into something new and remarkable. Jadi dari desain-desain yang nggak dipakai dibikin lagi menjadi baru ya, yaitu J-Lite 5 dan menggunakan pendekatan yang imajinatif, menyatukan gaya-gaya yang timeless banget ya, nggak kemakan zaman. Jadi membuat J-Lite 5 ini sepatu icon di kalangan sneakerhead gitu ya, dari sejak tahun 1993. 30 tahun lagi mereka masih terus merilis dengan inovasi-inovasi supaya sepatu ini semakin nyaman, performanya juga semakin asik dan juga lebih banyak akal lagi. Nggak tahu nih ingenuity kok maksudnya apa ya? Lebih banyak akal sih harusnya ya. Oke, jadi seperti ini untuk sepatunya ini sebelah kiri. Kayaknya sebelah kanan agak beda warnanya. Apakah aku salah? Oh iya, beda guys. Jadi di reverse gitu. Untuk kiri kanannya dia berbeda sedikit ya, sedikit aja. Jadi emang Asics ini juga sering banget menggunakan warna-warna yang cross gitu di bagian kiri kanannya, seperti kolaborasi dengan Sean Wotherspoon. Juga seperti itu kan, kiri kanannya beda guys. Ya, tapi ini pakai siluet Asics J-Lite 5. Kalau waktu itu Asics J-Lite 3. Nah, seperti ini untuk sepatunya sih, first impression gua ini ringan banget ya sepatu ini. Dan untuk di awal tahun ini mereka start dengan siluet J-Lite 5 dengan warna-warna seperti ini. Menurut gua ke depannya mereka bakal keluarin colorway baru lagi sih ya, karena memang tahun ini aja udah langsung digas dengan sneakers seperti ini, warna-warna ini. Apalagi nanti pasti warna bakal lebih banyak lagi, dan ini baru awal tahun. Oke, jadi karena namanya tadi re-material, ini juga pakai materialnya banyak banget ya untuk sepatu ini. Ini ada leather, modelannya tuh kayak naturalnya dapet tuh, kayak ada scratch-scratchnya gitu, kayak bukan pattern banget gitu ya. Jadi menurut gue ini asik nih untuk bagian heelnya, dan juga di bagian atas heelnya ini panelingnya ini menggunakan kayak denim gitu ya guys, warna hijau seperti itu dan di bordir Asics. Abis itu pakai 3M untuk di sini dia nggak ada pull tab. Dari bagian collarnya memakai fabric yang halus banget, ini warnanya juga Tosca ya. Habis itu nyambung ke bagian tangnya, jadi dia tangnya itu nggak terpisah ya kalau misalkan untuk Asics J-Lite 5. Jadi khasnya seperti itu. Kalau untuk yang J-Lite 3 kayak split tang malah. Ini dikasih borderan Asics warna biru. Nah, untuk di bagian IST-nya warna kuning kayak gini, leather ya. Oh sorry, suede guys. Untuk di IST-nya suede warna kuning, flat laces warna merah kayak gini. Dan untuk di tangnya lagi ini dikasih fabric lagi ya. Habis itu dikasih warnanya pink kayak salmon gitu ya. Di sini salmon, di sininya warna Tosca. Menarik sih. Kombinasi warnanya tuh nggak bikin sakit mata ya, malah bikin asik gitu ngeliatnya. Kayak sesuai namanya Asics. Kepanjangan adalah Anima Sana Incorpore Sano ya, Asics. Oke. Dan ini untuk bagian sini ada kayak paneling lagi ya. Ini material sama kayak di heel. Ini leathernya juga sampai sini. Dan langsung disambungin suede warna biru seperti ini yang bentuk huruf V ya. Dan abis itu di bagian stripe Asics-nya di sini dikasih warna infrared gitu. Dan di sini kasih warna putih. Jadi gabungan dua warna nih untuk di bagian stripe Asics-nya.
Habis itu untuk base-nya ini dikasih perforated leather, terus dikasih mesh di bagian sini dan depannya juga mesh untuk bagian frame-nya ya. Habis itu di sini ada sedikit nyelip infrared juga, mesh, dan di bagian lateral side ini warna apa ya? Kayak biru agak hijau gitu ya, biru tua agak ke hijau. Nah, untuk lateral side-nya juga ini beda juga guys. Jadi ini kalau di middle side tadi kan ini ungu ya, ikutin ya. Kalau di sini leather jadi warnanya hitam, dikasih body line J-Lite warna pink. Habis itu di sini juga stripe-nya ini pakai suede warna biru dan di sininya baru denim nih guys di bagian 3 stripe ini. Ini menarik banget ya. Kalau ini juga gak disambungin, kalau ini langsung hitam aja semua. Kalau di middle side disambungin biru lagi. Wah, gokil loh ini sepatu ini. Untuk di bagian mudguard-nya warna putih suede kayak gini, ada sedikit bolong-bolongnya juga. Dan untuk midsole-nya sih ini kiri kanan sama ya, dikasih bercak ungu kuning gitu ya dengan ada logo Asics-nya. Ini sih EVA foam ya untuk di bagian midsole guys. Seperti ini. Untuk bagian midsole mereka menggunakan 20% recycle material supaya lebih sustainable lah secara manufacture-nya gitu ya. Karena memang sekarang brand-brand dituntut untuk bisa memberikan sustainable manufacturing gitu ya. Dan di bagian insole sini juga bisa dicopot gak sih? Oh bisa guys, bagian insole-nya seperti ini. Insole-nya ya dikasih logo Asics doang warna kuning dan juga ini juga kayak recycle material ya dari scrap gitu sih kelihatannya. Seperti ini. Habis itu kita dapat tali tambahan kah? Oh ini unik sekali ya. Jadi dia tuh talinya bisa kita selipin di sini guys ya, karena bolong gitu. Jadi bisa masuk ke dalam gini. Oh menarik. Makanya tadi gue liat nggak ada iketan talinya ya. Jadi talinya bisa kalian selipin doang loh. Wah menarik. Jadi rapi nih. Gue kira tadi tali sepatu tambahan malah. Dan sepatu ini juga terinspirasi dari sepatu performance running gitu ya. Ada teknologi Asics gelnya juga di sini. Di dalam midsole-nya gitu guys. Dan sebenarnya materialnya juga lumayan agak beda nih guys. Di bagian sini 3M dan disambungin ke mudguard-nya dengan bahan suede. Warnanya agak off-white gitu. Lalu di frame ini warnanya biru ya. Kalau di sini biru tapi agak hijau, agak abu-abu. Tapi sini lebih ke biru banget. Habis itu bagian eye-stay-nya juga warnanya Tosca. Untuk di bagian tang sampai ke collar malah menjadi warna oranye atau kuning ya. Kuning ini. Dan di bagian liningnya warna biru. Bagian sini ada 3M lagi. Untuk di bagian heel-nya ini di switch ya. Jadi kalau misalkan tadi sebelah kiri ininya yang leather ungu, ini jadi di sebelah sininya yang leather ungu, di sini malah jadi denim warna hijau. Itu leather ungu ini nyambung sampai sini dan di bagian lateral side juga masih sama. Ini juga sama masih hitam ya. Untuk di bagian yang atusan J-Lite-nya ini juga sama suede biru. Itu dikasih denim juga di sini sama seperti sebelah kiri dan juga perforated-nya. Nah, beda nih. Ini warnanya putih, kalau tadi ini warnanya agak ungu ya kalau yang di sini. Habis itu di sini ada mesh lagi, ada mesh juga warna pink. Kalau di sini meshnya warnanya agak ungu gelap ya. Habis itu di sini sambungin tadi ya gue bilang mesh warna biru. Habis itu di sini ada mesh warna pink, di sini juga ada mesh warna hijau kebiruan juga. Untuk bagian middle side ini dikasih perforated material warna hitam, sudah ada stripe-nya warna infrared juga dan putih juga di sini. Habis itu di sini bagian eye stay-nya di sini ada suede warna biru kehijauan ya. Kalau sini kan dia leather ungu gitu ya. Kalau sini malah menjadi suede. Habis itu di bagian eye stay sini juga digabungin lagi sama tadi bilang warna Tosca. Agak puyeng reviewnya ya karena warnanya beda-beda banget. Habis itu di bagian midsole juga sama aja sama yang sebelah kiri tadi. EVA foam juga, ada Asics gel-nya juga untuk di bagian midsole-nya. Habis itu di bagian outsole seperti ini guys. Kita lihat apakah belang? Oh, belang guys. Ternyata sebelah kanan ini ungu, putih dan juga marun ya apa burgundy. Di sebelah kanan ini warna hijau biru gitu, warna putih dan juga warna biru. Jadi belang gini ya. Memang tipe sepatunya gak sama, gak sinkron. Untuk insole di sini pakai Ortholite yang tadi yang kita udah keluarin ini eco friendly. Dan untuk harga sendiri ini di 2,3 juta. Ini ringan banget sih menurut gua. Dipakai sehari-hari asik banget sih ya. Sesuai dengan namanya Asics. Dan sini ada tali sepatu tambahan guys, warna off-white gitu. Mungkin kalau mau seragamin bisa ya, tapi kalau gua mendingan kayak gini aja. Ini flat laces biru, di sini flat laces merah. Dan kalau mau dapetin sepatu ini lu bisa langsung aja mampirin tuh ya Foot Locker Stand City, ODD Stand City dan juga semua tokonya Atmos dan juga websitenya Atmos. Kalau gitu asal kita coba tes gimana sih feelingnya sepatu ini. Oke, kita cobain sepatu belang ini. Apa jangan-jangan feelingnya kiri kanan beda lagi kan? Ini nggak ada pull tab-nya jadi emang agak sulit ya pakai tangan gitu. Tinggal masuk aja guys, tinggal lep ya, semi slip on ini rasa-rasanya. Oke, ini feelingnya sih ini true to size banget ya. Kalau menurut gua lu beli mending true to size aja, nggak usah dinaikin lagi, nggak usah diturun-turunin juga. Ini enak banget untuk uppernya ya di bagian sini karena yang bahannya nggak kaku ya, bahannya cukup lemas walaupun suede juga dan leather. Tapi ini meshnya semua bikin nyaman ya kayak gini. Tuh untuk kiri kanan asik bener nih. Nah untuk feelingnya pas dipakai ya lumayan lah ya, nggak terlalu empuk banget sih. Dan untuk gelnya sendiri lumayan ada berasa ya, ada berasa dikit tuh kalau pasti gini nih set gitu ya, kayak lembek gitu ya, kayak lembek gitu dikit. Dan menurut gua nyaman sih ini overall sih, cuman emang di bagian sininya nih ini agak snug gitu ya. Tapi overall untuk bagian depannya tuh kayak gini nggak nabrak, lacesnya aja ntar lusin gitu juga bisa ya supaya dia nggak terlalu nge-snug. Cuman ini asik sih menurut gua ya untuk dipakai kayak gini. Dua kiri kanan beda, Asics J-Lite 5 Free Material.
kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Jangan lupa untuk subscribe juga untuk bantu channel ini menjadi 1 juta subscribers di tahun ini. So, segitu aja. Kalau misalnya mau review apa lagi, silahkan komen juga di bawah Lucky People. See you next video. Stay healthy, stay lucky people. Kok panas lu? Penjelasan menyatukan dan juga ingenuity apa ya? Kepanjangan adalah animasana incorporate. Jadi keempukannya juga bisa terasa. Ah shit man. Kok cepet panas banget ya?